Halo guys, terima kasih udah nonton video ini. Jadi di sini aku mau jalan-jalan ya ke arah kosan, sebenarnya pulang ke kosan, terus nanti kita akan ke Bara. Untuk selanjutnya kita lihat aja videonya sekarang. Ya, kita jalan. Sekarang kita berada di kompleks IPB ya. Di mana di sini ada Masjid Al-Huriyah, merupakan salah satu masjid terbesar di Dramaga. Ya jelas dong. Ya, terus habis itu di sini kalau kita lurus terus itu nanti akan ada Fakultas Kedokteran Hewan, FPIK sama juga FAPET. Nah, kalau di sini ini yang terlihat di sini adalah FMIPA. FMIPA di sini. Terus kita jalan kalau misalkan lewat dari sini ya. Itu di sana kalau lurus terus itu nanti akan masuk ke ini LSI ya, tempat perpustakaan. Lanjut, ini kalau di depan ini ada ini ya, ada poliklinik. Jadi baru aja direnov jadi lebih besar ya. Nanti bisa dilihat setelah ini. Ini menaranya untuk IPB ya. Gitu tampak besar. Dan untuk ciri khas dari IPB ini ya, itu banyak pohon, banyak hutan. Kalau misalkan kalian nanti ke sini bakalan lihat sih gimana. Nah, ya ini tempat parkirnya. Oh ya, untuk kalian yang pengen tahu lebih jauh, mungkin ini video perdana gua, jadi masih banyak miss. Dan ini gua nggak pakai transisi supaya biar ya lulu pada biar lihat back endingnya, back ending apa? Ya itulah sebelumnya tanpa diedit gitu biar lebih mantap. Nah ini untuk tempat kalau misalkan awalnya itu tempat gym, tapi sekarang kayaknya mau dibuat tempat penginapan gitu. Setelah Wisma Amarilis ya. Gitu. Nah, ini untuk polikliniknya ya. Dan kalau lu kuliah di sini punya kartunya, itu kalian mau berobat tiap hari juga nggak apa-apa dan tidak dipungut biaya. Iya. Wisma Amarilis. Terus habis itu di sebelahnya ini ada internasional, asrama internasional ya, namanya asrama internasional. Jadi untuk anak-anak internasional biasanya untuk di awal itu biasanya dia di sini dulu supaya mengenal dulu, biar adaptasi, nggak langsung ke masyarakat, pelan-pelan dulu. Nanti kalau misalkan udah setelah 1 tahun atau 2 semester berjalan, nanti akan pindah ke kos-kosan. Diharapkannya di kos-kosan di luar itu mereka bisa lebih beradaptasi ketimbang harus pertama kali di lingkungan baru, di mana Indonesia kan terkenal ya untuk bahasa Inggrisnya itu kurang. Nah ini kalau kita lanjut, ini kita udah mulai masuk di komplek Pahutan. Ini udah gedung-gedung Pahutan ya, tapi di sini juga ada namanya SMA Kornita, di mana untuk kalian yang SMP mau lanjut di Bogor itu ada namanya SMA Kornita. Ini SMA yang diasuh sama IPB langsung gitu. Nah ini untuk Pahutan ya, kita nggak boleh masuk karena di Pahutan tuh terkenal sangat ketat ya. Bahkan kalau misalkan kalian jadi anak-anak Pahutan di tahun pertama kalian belum ada pengenalan fakultas, pengumuman departemen, kalian nggak boleh tuh nyebutin gue dari Pahutan, gue jurusan dari Pahutan, enggak, tapi harus pakai inisialnya. Misalkan di Pahutan tuh silvikultur E3, berarti saya dari E3 kalau itu untuk di tahun pertama. Nah ini untuk ini ya
SMA Kornita. Nah ini di sebelah sini, ini kan asrama ya. Kok asrama, tempat makan awalnya itu namanya Red Corner, dimana anak-anak asrama yang cowok itu biasanya makannya di sini. Ntar kita lihat dari depan. Cuma masalahnya sekarang itu udah direnov ya, direnov lebih bagus, dan sekarang untuk fungsinya itu udah bukan lagi tempat makan, sekarang jadi perkumpulan anak-anak UKF. Itu dipindahin ke sini semua, sini. Jadi barusan diaspal ya jalannya, kalau misalkan hujan di sini soalnya banjir banyak. Nah ini untuk pautan, bangunannya sangat lama, sangat lama dari awal terbentuk. Nah ini bagian sisi samping dari Secret ya, sekarang jadi Secret UKF, terus pecinta alam dan lain sebagainya. Nah ini untuk kalian, untuk mas-mas mbak yang udah lulus mungkin bakalan kaget bentuknya udah gini. Nah ini kalau ke sana lurus terus ini dapat, kita bisa ketemu asrama ya, asrama C1, 2 sama 3, dan juga di sana juga kalau kita lurus terus deket gerbang ada apa, kolam renang. Nah ini kita arah mau ke Konoha. Konoha itu tempat yang sangat ikonik ya, tempatnya benar-benar terpencil, bukan Konoha di Naruto, ini beda. Ini Konoha tempat makan yang terkenal murah, dan ini jadi pilihan banyak mahasiswa untuk makan di sini, apalagi yang udah mulai IPB Drama Gadesa lah, yang masuk FPIK, Fapet, Fahutan, sama juga kedokteran hewan, itu pasti kesini biasanya kebanyakan, karena menimbang lebih murah. Cuma memang jalannya di sini menurun, ngeri sih. Kalau yang nggak terbiasa mungkin ngeri dan juga capek ya nanti pas balik karena harus naik. Nah ini komplek Konoha, komplek yang ada warung Konoha. Di sini juga ada warung 3H. Nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti di Konoha penuh, bisa ke 3H. Kita harus turun terus. Ada kandang ayam. Nah, ini kalau kalian anak asrama C1, C2, C3 angkatan 2022-2023 bisa nih makan ke sini. Lumayan murah. Udah bareng. Bu. Dari mana? Dari kampus. Udah sih, ini udah libur. Udah libur, cuma ya masih ada persiapan lah. Ini nggak pulang, nanti mau ke Semarang, mau ada PKL. Iya. 2 bulan sampai Maret, lumayan lama. Ayo. Nah, ini kos-kosan gua. Dan jangan kaget, ini kos-kosan gua. Ya, udah selesai. Udah mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Gue ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe kalau ikhlas, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak memaksakan. Like juga dan komen. Oke guys, sorry karena videonya gue jeda dulu, karena setelah ini videonya juga kurang jelas, jadi kita skip. Untuk kegiatan kita mau ke Bara ya, atau ke pasar, gue mau cari bahan-bahan untuk atau barang-barang untuk persediaan PKL nanti gitu. Ya oke guys, jadi di sini gue mau sharing tentang di IPB ya, jalan-jalan. Oke ya, ini jadi video gue buat ya untuk kenang-kenangan, karena ini gue udah semester akhir dan nggak tahu nanti kesini lagi kapan ya, jadi untuk kenang-kenangan aja gitu ya. Jadi kita dari Konoha ya, itu kalau ke sana ada Konoha, masuk sana terus habis itu keluar. Nah ini ada Pahutan ya, Pahutan sampai ke sana, kita ngeliatin Pahutan ke sini.
Kalau misalkan kalian suka dengan video-video ini, bisa banget untuk request ya, kira-kira enaknya kemana tadi. Oke, sorry tadi suaranya agak noise ya, lagi ada bersih-bersih, itu bapaknya. Oke, jadi ini sekarang kita mau ke Bara. Bara itu tempat mahasiswa, apalagi biasanya itu yang paling sering mahasiswa baru itu untuk beli-beli makanan, perlengkapan kuliah dan lain sebagainya itu di Bara. Nah, terus selanjutnya kalau untuk kalian mahasiswa tingkat 1, tingkat pertama, itu nanti kalian akan masuk kelas PPKU di gedung CCR. Nah, ini untuk gedungnya. Nah, ini untuk gedungnya ya. Kalau ini Tanoto yang sebelah sana, ada di sebelah sana itu ada CCR. Ntar kalian sana. Nah, ini kalau kita di sini itu ada di kompleks Pahutan ya. Nah, biasanya kalau misalkan mau ke Bara itu ada jalan singkatnya, itu lewatin Vaperta. Ini kita masih ada di Pahutan. Nah, biasanya untuk anak-anak Pahutan ini punya ciri khas ya, dimana untuk tahun pertama atau yang belum MPD atau masa pengenalan departemen, biasanya mahasiswa kehutanan itu akan maksudnya nggak boleh manggil departemennya sendiri gitu, tapi dengan inisial, misalkan silvikultur E4 ya, saya mahasiswa E4. Nggak boleh kita menunjukkan departemen kalau misalkan kita belum mengikuti masa orientasi gitu dari departemen. Untuk kondisi saat ini, nah untuk kondisinya saat ini kita udah mulai libur semester ya, semester ganjil. Nah, ini untuk Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan itu kita ada di Fakultas Kehutanan. Wait, gua tontonin. Nah, ini ya. Nah, ini adalah Fakultas Kehutanan. Bisa masuk lewat sini, dan itu terkenal namanya Arboretum. Ada di sana. Nah, kemudian ini kita udah mulai masuk di Vaperta ya, jalan pintas menuju Vaperta. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian belok ke kanan, itu nanti akan bertemu sama fakultas dari teknik gitu. Nah, ini ada auditorium Toib ya. Biasanya kalau misalkan kalian anak-anak emas atau yang ini dia itu ikut les emas, namanya bimbingan, itu nanti biasanya belajarnya dari situ tuh, di gedung Toib, tryoutnya maksudnya. Nah, ini kalau misalkan ke sana lurus terus nanti dapetnya di Fateta gitu. Nah, kita ini udah masuk ya tadi dari Vaperta. Sorry kepotong tadi, lupa nggak ke shoot ternyata. Nah, ini untuk gedung Vaperta. Untuk anak-anak yang Vaperta mau ini ya, apa namanya, kuliah di PB, ini kondisi di Vaperta. Kondisinya sangat sepi ya. Ya karena itu tadi, karena udah apa namanya, udah libur gitu. Kita turun tangga dulu. Tapi ada masih beberapa sih mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini kita udah deket lagi ke mana? Deket sama Bara ya. Ini ada ibu lagi beres-beres. Ini video pertama gua. Ya sebenarnya ada video sebelumnya sih. Ya mohon maaf kalau misalkan videonya gak jelas, karena ya udah, yang penting ngirim gitu aja deh untuk kenang-kenangan. Ini kita udah sampai di sinilah pokoknya. Nah, ini arah mau ke Bara, udah deket banget sama Bara. Nah, ini udah arah di Bara. Biasanya di sini tuh rame kalau misalkan
lagi nggak libur, karena biasanya emang anak-anak itu pada nunggu bis di situ. Nah di IPB itu udah ada bis ya, bis gratis gitu. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini kita udah masuk di Barak. Nah ini udah masuk gerbangnya ya. Kalau ini udah bukan wilayah IPB lagi. Jadi biasanya di sini kalau yang untuk tukar parkir itu ada biaya tambahan. Makanya jangan kaget kalau misalkan di Barak kalian habis duit untuk ini biaya parkir. Kita beli jus dulu biar seger. Gas skip dulu, tadi beli jus. Kita ke koridor ya. Ini gue mau PLA kan, jadi mau beli celana dulu sama mau beli baju-baju, cari yang murah. Ada langganan gue itu agak jauh, tapi semoga aja buka ya, semoga. Tapi kayaknya sih tutup semua. Coba aja dulu deh. Nah ini untuk kalian beli-beli makanan di sini lengkap ya. Tapi kalau misalnya biasanya buka jam 9 sih emangnya. Ini gue terlalu pagi aja. Nah ini untuk beli-beli makanan ada di sini. Bisa banget beli-beli di sini. Cuma ya gitu, agak pricey gitu, agak mahal. Jadi kalian harus agak siapin uang lebih sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan uang lebih atau harganya mahal itu karena di sini pilihannya banyak. Kalian pasti bakal beli ini itu dan lupa untuk memprioritaskan mana yang harus dibeli duluan. Kita nyebrang, kayaknya yang jual tutup, ada di sebelah sana. Tapi karena jauh ya udah kita muter dulu. Kita cari-cari lagi yang pas. Pontisgar. Ini barbershop harganya lumayan, 25.000 kalau nggak salah. Nah ini kalau misalkan untuk alat kebutuhan kuliah yang lengkap itu ada di Angkasa ini ya. Ini dia lengkap kok. Terus ada juga mall, bukan mall sih ya, tempat lah jualan, nggak tahu namanya apa, plaza ini. Ini di sini cukup terjangkau Pak harganya. Biasanya buka itu jam 10 kalau misalkan hari-hari biasa ya. Gua sangat-sangat gasik, sangat lalu dini. Mungkin kita beli-beli di sini dulu, pilih-pilih mana yang enak. Celana panjangnya ada Pak? Lihat-lihat dulu. Apa? Yang model kayak gini, training. Oh, training. Nah, fotokopi, tempat print-printan, dan ada lagi yang paling lengkap ya, itu ada di ACC. Di ACC itu lengkap tapi memang harganya lumayan gitu, lumayan mahal. Jadi kalian kudu spare uang lebih ya. Nggak ada guys. Ini kondisinya bener-bener belum ada yang buka, masih sepi banget. Kayaknya sih nggak ada yang jual ya. Gue pengen beli.
balik lagi ke tempat jualan jus. Kayaknya kita harus nyantai dulu, beli jus dulu supaya lebih ayam ya. Jadi sorry ya kalau misalkan agak berisik karena memang lagi di jalan dan juga oh, ternyata ini udah dibenerin guys. Tadinya ini kebakar semua, tapi ternyata udah dibangun lagi.